Alhamdulillah, salatu wassalam sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hari ini untuk mengisi kultum menjelang berbuka Ramadan, kita akan membacakan kitab Fadilah Ramadan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka setiap siang dan malam, yakni pada bulan Ramadan. Sesungguhnya bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam bulan Ramadan punya satu doa yang pasti dikabulkan. Hadis riwayat Bazar dari kitab At-Targhib. Sekali lagi kita ulang. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang akan dibebaskan dari api neraka setiap siang dan malam, yakni pada bulan Ramadan. Sesungguhnya bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam bulan Ramadan punya satu doa yang pasti dikabulkan. Hadis riwayat Bazar dari kitab At-Targhib. Faedahnya, selain hadis di atas terdapat hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa doa orang yang berpuasa akan diterima. Sebuah hadis menyebutkan bahwa doa orang yang berpuasa akan diterima ketika berbuka. Namun pada umumnya ketika itu kita sedang asik makan sehingga mengabaikan kesempatan ini. Bahkan doa berbuka pun sering terlupakan. Salah satu doa berbuka puasa yang terkenal adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, hanya kepadamu aku beriman, dan hanya kepadamu lah aku bertawakal, dan hanya dengan rezeki darimu aku berbuka. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ketika berbuka berdoa demikian, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika lati wasi'at kulla sya'ida anta firroli. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas, yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuni. Dalam beberapa kitab didapati bahwa baginda Nabi SAW membaca doa yang artinya, wahai Engkau pemilik karunia yang luas, ampunilah aku. Masih ada beberapa doa lain yang dapat dibaca ketika berbuka. Tidak ada doa khusus yang ditetapkan saat itu. Ketika berbuka adalah saat doa seseorang dikabulkan. Oleh sebab itu, mohonlah hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu saya memohon agar mencertakan saya yang hina ini dalam doa Anda. Sesungguhnya permohonan seorang pemohon layak dipenuhi. Seorang penyair berkata, setetes dari mata air kasih sayang Tuhanmu sudah menyelesaikan masalahku dan masalahmu. Satu lagi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa itu ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaanku pasti aku akan menolongmu walaupun suatu saat nanti sesuai dengan kemaslahatan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Sekali lagi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa itu ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi kemuliaanku pasti aku akan menolongmu walaupun suatu saat nanti sesuai dengan kemaslahatan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faidah, dalam kitab Durrul Mansur diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa apabila bulan Ramadan tiba, raut wajah baginda Rasulullah SAW berubah. Beliau lebih memperbanyak jumlah rakaat sholat sunnahnya dan berdoa lebih tawadu, penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat lain, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha
mengatakan bahwa beliau tidak pernah berbaring di tempat tidurnya hingga usai bulan Ramadan. Riwayat lain menyatakan bahwa saat bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat pemikul ars, "Tinggalkanlah amalan kalian masing-masing. Aminilah doa-doa orang yang berpuasa." Banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa doa-doa pada bulan Ramadan dikabulkan secara khusus. Hal ini tidak diragukan sedikit pun kebenarannya. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan nabinya yang terpercaya telah memberitahu kita, maka kita jangan ragu sedikit pun. Memang ada sebagian orang yang berdoa memohon sesuatu, tetapi hasil doanya belum terwujud. Namun jangan sampai dipahami bahwa doanya ditolak, tetapi pahamilah makna diterimanya doa dalam penjelasan di bawah ini. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang muslim berdoa dengan syarat tidak untuk memutuskan hubungan saudara atau untuk berbuat suatu dosa, pasti ia akan mendapatkan salah satu dari 3 hal ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Yang kedua, apabila ini tidak didapatkan, ia akan diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Atau yang ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti." Hadis lain menyebutkan pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seorang hambanya dan berfirman, "Wahai hambaku, aku telah menyuruhmu agar berdoa kepadaku, dan aku berjanji akan mengabulkannya. Lalu apakah kamu telah memohon kepadaku?" Allah Subhanahu wa taala, hamba itu menjawab, "Ya, aku telah berdoa wahai Tuanku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada satu pun doa yang kamu mohonkan melainkan aku terima. Kamu berdoa agar dihindarkan dari suatu bencana, maka aku akan menunaikannya di dunia. Kamu berdoa agar dijauhkan dari sesuatu kesedihan, tetapi kamu tidak merasakan hasil doamu. Sebagai gantinya, aku tetapkan bagimu balasan dan pahalanya di akhirat." Baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa orang itu akan diingatkan lagi tentang doa-doanya dan akan diperlihatkan doa-doa yang telah dikabulkan di dunia dan doa-doa yang pahalanya disimpan di akhirat. Ketika ia mengetahui begitu banyak pahalanya, maka ia berangan-angan agar tidak ada satupun doanya yang dikabulkan di dunia sehingga ia dapat menerima pahala seluruhnya di akhirat. Ringkasnya, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Meskipun zahirnya tidak ada tanda-tanda doa kita diterima, hendaknya kita tidak berburuk sangka. Dari hadis yang panjang pada penutup buku ini dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam pengabulan doa, Allah Subhanahu wa taala melihat maslahat hambanya. Itu tadi beberapa hadis yang sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya yang membacanya dan sahabat-sahabat yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.